Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi eh, untuk pembahasan biologinya. Untuk hari ini, kakak mau ngebahas tentang lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang fotosintesis, reaksi terang. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas fotosintesis di fase reaksi gelap. Fotosintesis, kita ulang lagi ya. Fotosintesis kalau untuk ditanya organnya terjadi di mana? Kalau ditanya organ itu terjadi di daun, ya. Tapi kalau ditanya jaringan, dia terjadi di jaringan palisade atau jaringan pagar atau jaringan tiang. Nah, untuk organel terjadinya fotosintesis, dia ada di dalam kloroplas. Nah, untuk reaksi gelap sendiri, dia terjadi di stroma. Sedangkan reaksi terang, dia terjadi di grana. Reaksi gelap biasa dikenal dengan nama istilah siklus Kelvin. Siklus Kelvin merupakan siklus setelah reaksi terang. Kenapa disebut reaksi gelap? Bukan karena terjadi di malam hari, melainkan proses terjadinya tidak membutuhkan energi cahaya matahari. Siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH sebagai bahan baku utama untuk mengkonversi CO2 menjadi gula atau glukosa. Sekali lagi, siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi di stroma. Siklus Kelvin memiliki 5 reaksi yang terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase 1 disebut fiksasi karbon atau karboksilasi, fase 2 disebut fase reduksi, fase 3 disebut fase regenerasi. Fase karboksilasi atau fiksasi CO2 dimulai ketika CO2 diikat oleh gula dengan 5 karbon yang disebut RuBP atau ribulosa bifosfat. Jadi, fase ini dimulai ketika RuBP memfiksasi atau mengikat CO2. Enzim kemudian mengkatalis si CO2 dengan nama enzim Rubisco. Produk reaksi ini ialah 6 karbon yang tidak stabil dan kemudian membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau Pg. Masuk fase yang kedua disebut sebagai fase reduksi. Di fase reduksi ini, masing-masing molekul fosfogliserat menerima gugus fosfat baru yang berasal dari ATP, sehingga terbentuk 3 bifosfogliserat. Selanjutnya, 1-3 fosfogliserat mengalami reduksi dengan cara mendapatkan sumbangan sepasang elektron dari NADPH menjadi 12 fosfogliserat dihid atau PgAl. Nah, PgAl ini memiliki energi potensial di mana 10 PgAl akan digunakan di fase ketiga atau regenerasi. Dan sisanya digunakan untuk bahan baku glukosa dan karbohidrat yang lain seperti amilum, sukrosa, dan lain-lain. Fase ketiga atau regenerasi adalah 10 molekul PgAl yang tadi disusun kembali menjadi RuBP. Jadi kenapa disebut regenerasi? Karena terbentuknya RuBP kembali oleh
PGAL atau fosfoglycerat dehid. Jadi dari proses tadi bisa kita ringkas. Yang pertama, reaksi gelap juga dikenal dengan siklus Kelvin-Benson. Pada reaksi gelap akan terjadi adalah pengikatan CO2 di stroma di bagian kloroplas. CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RuBP atau ribulosa bifosfat. Nah, dari pengikatan CO2 akan terbentuk senyawa yang disebut fosfoglycerat acid atau PGA. PGA akan mendapatkan ion H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP, kemudian terbentuklah PGAL atau fosfoglycerat aldehid. Nah, PGAL digunakan untuk membentuk gula dalam sintesis dan PGAL juga digunakan untuk membentuk RuBP kembali supaya bisa mengikat CO2 kembali dan dikenal dengan regenerasi. Sekian penjelasan untuk hari ini. Semoga dimengerti ya teman-teman. Ilmunya bermanfaat, terus semangat belajar di tengah pandemi. See you.